Saya Agustin Sujayani. Saya Yuli Sri Indah Lestari. Dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 kali ini akan melakukan praktek percakapan menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu. Terima kasih loh ya bisa hadir pada siang hari ini untuk observasi dengan saya. Iya Ibu. Hari ini rencananya Bu Yuli mau coaching ya? Iya. Oke, sebelum Bu Yuli coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Yuli terkait dengan coaching yang akan dilakukan nanti. Iya. Ya, sebelum ke pertanyaan, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bu Yuli. Nanti ada rubrik penilaian yang akan saya lakukan juga terkait dengan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Yuli. Kemudian di situ di rubrik penilaian tersebut ada penilaiannya Bu Yuli melakukan coachingnya itu sudah sesuai alur Tirta atau belum? Iya. Seperti itu. Baik Ibu. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi inti coaching yang dilakukan oleh Bu Yuli. Mungkin salah satunya ada presence, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, selain itu juga Bu Yuli juga saya perlu mengingatkan Bu Yuli juga tentang prinsip coaching. Ya, prinsip coaching di sini ada kemitraan, ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching. Ya, seperti itu Bu Yuli. Kemudian pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Yuli ini antara lain, kompetensi apa yang ingin Bu Yuli kembangkan dari kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Yuli nantinya? Iya Ibu, baik. Jadi ketika coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kompetensi present, kehadiran penuh. Terus yang kedua kompetensi mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya ketika nanti coaching bersama. Oke, Iya. jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli. Ada presence, kemudian ada mendengarkan secara aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, bagian mana yang nantinya akan Bu Yuli lebih kembangkan lagi secara spesifik? Seperti itu, yang mana? Iya Ibu, yang ingin saya kembangkan secara spesifik nanti pada waktu coaching adalah kompetensi untuk mendengarkan secara aktif. Begitu Ibu. Baik, jadi yang ingin dikembangkan secara spesifik lagi oleh Bu Yuli yaitu mendengarkan secara aktif. Berarti nanti saya akan mengamati bagaimana Bu Yuli melakukan kompetensi ini ketika coaching. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya Bu Yuli, indikator ketercapaian apa nih yang ingin dicapai oleh Bu Yuli? Kemudian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa indikatornya? Baik Ibu, nanti ketika coaching itu indikator yang ingin saya capai adalah coaching itu bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Jadi ketika nanti coaching itu dengan sendirinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang diceritakan, dan coaching itu bisa dengan mendobrak dirinya agar nanti bagaimana caranya untuk solusi yang terbaik dari permasalahannya. Oke, jadi indikator ketercapaiannya itu adalah Bu Yuli ingin coaching ini bisa mencari solusinya sendiri dari Iya. permasalahan yang ada dengan Bu Yuli memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik Oci Iya. untuk bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Betul. Baik Bu Yuli,
saya doakan sukses acara coachingnya, kegiatan Iya. coachingnya hari ini, supaya apa yang menjadi tujuannya pada saat coaching ini nanti bisa terlaksana, bisa terwujud dengan baik. Iya. Terima kasih sekali karena Bu Yuli sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nanti setelah coaching kita ketemu lagi ya Bu Yuli. Iya, Saya siap. ingin juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli. Iya Bu, baik. Iya. Terima kasih ya Terima Bu. kasih, Iya. silakan dilanjutkan untuk melakukan coachingnya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Yuli. Cuman ya ibu saya ini masih agak galau Bu Yuli. Saya ini gimana ya? Saya merasa sangat tidak nyaman sekali hari ini. Makanya itu saya kepingin bertemu Bu Yuli. Makanya saya tadi membuat janji temu sama Bu Yuli juga. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Yuli. Baik, tidak apa-apa Bu Anis. Jadi gimana? Apa yang digalaukan? Cerita. Iya, Iya. jadi begini Bu Yuli, saya ini tadi kan masih di sekolah itu masih awal-awal kegiatan pembelajaran ya, masih MPLK, masa pengenalan lingkungan kelas. Cuman ya gitu, saya kebetulan mengampu kelas 5. Nah, anak-anak atau murid-murid yang dari kelas 4 ini tuh masih ini Bu Yuli, masih diem gitu, masih pasif. Jadi ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran itu saya merasa bertepuk sebelah tangan. Jadi saya sendiri yang aktif, antusias, sementara anak-anak itu pasif, diem gitu. Kalau saya nyuruh itu sampai 2-3 kali itu, bahkan gimana ya caranya, saya sampai bingung itu gimana caranya anaknya supaya berani maju tuh Bu Yuli. Oh iya, baik. Jadi Bu Anis itu merasakan bahwa siswanya itu pasif gitu ya. Jadi Iya. kayak Bu Anis sendiri yang aktif gitu untuk hari ini pembelajarannya. Iya. Nah, di sini kiranya apa yang bisa saya bantu Bu Anis? Iya. Jadi saya datang ke Bu Yuli, barangkali Bu Yuli bisa membantu saya untuk saya ini menemukan solusi dari permasalahan saya. Karena ini Bu Yuli, jadi dari 27 anak itu hampir separuh yang pasif itu. Jadi ketika saya menunjuk si A-nya diem aja, menunjuk lagi sama gitu, kayak masih gimana gitu, apa zona nyaman dulu waktu di kelas 4-nya gitu Bu Yuli. Oh gitu. Iya. Kira-kira ini Bu Anis, rentang skala pasifnya siswanya Bu Anis ini dari 1 sampai 10 itu berapa Bu Anis? Waduh, kalau saya bandingkan dengan siswa saya yang tahun ajaran yang lalu ya, Iya. yang ini nih kayak lebih pasif gitu. Kalau dari 1 sampai 10 itu 5 pasifnya gitu. Jadi sangat ini sekali di bawah standar saya gitu. Iya. Jadi siswanya Bu Anis ini menurut Bu Anis yang tahun ajaran baru ini itu adalah skalanya dari 1 sampai 10 itu 5 ya. Iya, Kira-kira Bu Anis ingin ditingkatkan untuk keaktifannya itu dalam skala berapa Bu Anis? Ya, saya ingin agar anak-anak ini lebih aktif itu kalau dari rentang 1 sampai 10 itu saya ingin anak-anak bisa mencapai 8 Bu Yuli. Ingin sekali saya itu agar anak-anak bisa lebih baik gitu. Iya. Gak sabaran ya saya Bu Yuli. Oh iya. Iya, baik Bu Anis. Kiranya jadi gambaran strateginya untuk tadi kan awalnya dari siswanya skala nilainya 5 ke 8 itu bagaimana ya Bu Anis? Cara gambarannya. mencapainya ya? Iya, Iya. gambarannya. Ya, ya ini belum terpikirkan, saya ketemu Iya, Bu Yuli baru iya. saya kepikiran ini sambil mengingat-ingat kira-kira apa ya strategi atau rencana yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi anak-anak ini, kemampuan mendengar, kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Saya ingin ini Bu Yuli, ada beberapa sih sebenarnya. Iya, iya. Yang pertama, saya itu ingin menerapkan kegiatan pembelajaran fun learning, jadi yang menyenangkan untuk anak-anak. Mungkin ada game, ada quiz, mungkin berkelompok ya, mereka bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Jadi yang pemalu atau yang pendiam itu bisa terbantu dengan teman-temannya yang aktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengadakan kompetisi. Jadi kompetisi supaya
anak-anak itu cepet-cepetan atau dia lebih berani lah pokoknya untuk maju itu. Nanti mungkin barangkali saya bisa ngasih reward gitu ya Bu Yuli untuk anak-anak yang berani maju. Itu saya mau kasih entah hanya ucapan selamat, entah bintang, atau mungkin barangkali saya bisa ngasih sesuatu makanan mungkin ya, snack-snack gitu kan anak-anak lagi suka sekarang. Iya, gitu Bu Yuli. Berarti dari apa tadi Bu Anis itu gambarannya pengennya melakukan pembelajaran yang fun learning. Jadi di dalamnya ada berbagai macam berkelompok, kuis, dan juga ada rewardnya tadi ya Bu Anis ya. Nah, di sini bagus sekali Bu Anis. Jadi jika kira-kira Bu Anis ya, ini dinanti itu untuk pembelajarannya itu apakah apa yang menurut Bu Anis tantangannya dari gambaran yang akan Bu Anis lakukan? Tantangannya mungkin yang pertama juga dari anaknya sendiri mungkin ya, karakter anak-anaknya itu sendiri, tapi mungkin insya Allah saya bisa deh, saya sudah punya keyakinan bahwa saya bisa melakukan dengan strategi itu, saya bisa membuat anak-anak sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih aktif gitu Bu Yuli. Berarti ini sudah ada ini ya rasa percaya bahwa Bu Anis nanti bisa mengubah anak-anak yang dari awalnya pasif hingga aktif begitu. Ya. Baik Bu Anis, kira-kira Bu Anis untuk mengukur keberhasilannya ini bagaimana untuk anak-anaknya nanti, keaktifannya dan lain sebagainya? Saya mungkin bisa melihatnya nanti ketika di kelas gitu ya, ada partisipasi mereka lebih meningkat gitu, ketika dalam kegiatan pembelajaran gitu, sehingga anak-anak sudah nggak diem lagi, sudah mulai aktif lagi gitu. Baik, begini Bu Anis, dari gambaran-gambaran dan strategi yang akan Bu Anis lakukan, kiranya siapa yang akan terlibat nantinya? Ya, terus terang yang pertama pasti saya sendiri ya. Nanti saya mungkin akan melibatkan rekan kerja atau rekan sejawat saya, Bapak Ibu guru yang mengampu bidang studi. Jadi di sini kan ada guru PJOK, ada guru agama, ada guru bahasa Inggris juga. Saya nanti akan lebih banyak sharing, tukar pendapat dengan mereka, dan juga untuk melaksanakan rencana saya tadi itu, sehingga bisa terlaksana tujuan yang ingin saya capai. Baik, berarti nanti Bu Anis itu akan berkolaborasi dengan guru mapel lainnya. Begitu ya Bu Anis ya? Ya, betul sekali Bu Yuli. Jadi di sini gini Bu Anis, kira-kira Bu Anis itu akan aksi, maksudnya actionnya kapan, jadwal rencana melakukan strateginya Bu Anis tadi? Ya, karena saya kepingin cepet-cepet ya, yang tadi anak-anak skalanya 5 supaya jadi 8 gitu ya. Saya ingin mungkin secepatnya Bu Yuli. Nanti besok mungkin saya bisa melakukan dalam waktu 1 minggu lah, ekspres ya ini ya. Iya. Itu supaya saya ingin mendapatkan perubahan dari anak-anak itu tadi. Baik Bu Anis, karena Bu Anis pengen cepet ekspres dan lain sebagainya, berarti Bu Anis itu mulai besok dan dilakukan dalam 1 minggu sepekan ini ya, supaya bisa melihat perubahan anak-anak dari yang tadi kan yang diinginkan dari skala 5 menuju skala 8 untuk siswa aktifnya. Begitu Bu Anis. Iya, betul sekali Bu Yuli. Mudah-mudahan bisa ini, bisa terlaksana Bu Yuli. Iya, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya Bu Anis. Saya tunggu untuk cerita selanjutnya dan segera Bu Anis untuk mengimplementasikan dari strategi yang Bu Anis tadi temukan, dan juga pastinya di sini Bu Anis nanti bisa dan juga tetap semangat, jangan lengah. Dan di sini Bu Anis saya terbuka untuk cerita-cerita selanjutnya hasil dari implementasi tersebut. Ya, terima kasih Bu Yuli. Saya senang sekali, saya jadi enteng, saya menemukan solusi dari permasalahan saya dari pertemuan kita ini Bu Yuli. Insya Allah nanti setelah saya mencoba mengimplementasikan mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu setelah itu, kalau saya berhasil, saya pasti akan bertemu dengan Bu Yuli untuk menyampaikan kabar baik perubahan siswa saya. Terima kasih banyak Bu Yuli atas waktunya. Sama-sama, saya tunggu kabar baiknya. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu Anis, dan juga jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi? Lancar atau tidak? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar dan nyaman rasanya. Jadi Koci itu bercerita kepada saya dengan baik dan menjabarkan apa permasalahannya dan juga menemukan solusinya. Oh Seperti iya, itu. saya juga melihatnya seperti Iya. itu. Ketika saya mengamati, saya juga melihat Bu Yulinya juga banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian Bu Anis selaku kocinya juga bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya gitu. Jadi saya melihatnya juga mengalir nyaman seperti itu ya, menurut pengamatan saya. Baik Bu Yuli, ada beberapa pertanyaan nih yang kita akan berikan lagi kepada Bu Yuli terkait dengan coaching yang sudah dilakukan tadi. Pertanyaan yang akan saya sampaikan ini ada beberapa ya Bu Yuli. Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli terkait dengan indikator yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuli? Bu Yuli kan inginnya indikator ketercapaiannya adalah mendengarkan secara aktif ya, Aktif, secara iya. aktif gitu, Iya, mendengarkan secara aktif dari coach supaya bisa menangkap apa yang menjadi permasalahan dari coach dan coach ini bisa mendapatkan solusinya. Seperti Iya, itu kan yang seperti diharapkan itu. oleh Bu Yuli tadi. Nah, sekarang dari indikator yang sudah diinginkan tadi, apa sudah menurut Bu Yuli apa sudah dilakukan selama Iya, coaching? baik Ibu. Tadi itu kan keinginan saya indikatornya adalah menjadi pendengar yang aktif. Nah tadi melakukan coaching bersama Bu Anis, alhamdulillah itu kami nyaman mengalir seperti itu ya Bu ya. Jadi dari situ saya rasa Bu ya, dari sini saya itu sudah menjadi coach yang mendengarkan dengan aktif dan baik. Karena kenapa? Tadi Bu Anis itu bisa menceritakan permasalahannya, di mana Bu Anis itu memiliki siswa yang pasif. Apalagi tadi itu bercerita Bu Anisnya itu kalau siswa pasifnya itu kalau di skala Bu ya, dari 1 hingga 10 itu skalanya 5. Dan Bu Anis itu juga bisa menggali di mana Bu Anis bercerita lagi dari meningkatkan untuk skala keaktifan siswanya dari 5 menjadi 8. Dari situ juga Bu Anis bisa menemukan solusi dan juga menemukan juga tantangan dari strategi yang akan dilakukan oleh Bu Anis. Bu Anis juga menemukan Bu tadi itu strateginya di mana Bu Anis akan melakukan pembelajaran fun learning. Di dalamnya ada bermain game dan juga ada kuis dan juga ada berkelompok, saling berinteraksi antara siswa satu dan lainnya. Selain itu juga tadi Bu Anis menemukan solusi lagi Bu, di mana supaya lebih aktif lagi siswanya adanya reward dalam pembelajarannya. Dari yang saya lakukan coaching bersama Bu Anis dan juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, menurut saya Bu, saya insya Allah sudah menjadi coach yang mendengarkan secara aktif seperti itu. Iya, baik. Luar biasa ya Bu Yuli ya. Iya. Saya dari Bu Yuli tadi saya bisa menangkap bahwa Bu Yuli sudah melakukan apa yang menjadi indikator ketercapaian yang Bu Yuli inginkan. Nah, dari pengamatan saya juga sudah melihat bahwa Bu Yuli sudah melakukan kompetensi itu. Kemudian dari percakapan yang mengalir, yang nyaman, itu saya Iya. juga melihat prinsip coaching di situ yaitu kemitraan. Bu Yuli sudah bisa mengakrabkan diri dengan coach sehingga coach merasa nyaman untuk bercerita, untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya. Bahkan di situ saya juga melihat bahwa Bu Anis bisa menemukan solusi dari Iya. permasalahan yang dihadapi gitu. Bahkan solusinya macam-macam ya tadi Iya, ya, banyak solusinya sekali macam-macam dan semuanya akan dilakukan segera oleh Bu Anis selaku coach. Kemudian dari pengamatan yang saya lakukan juga, saya sudah menemukan alur tirta di dalam kegiatan coaching pada sore hari ini Bu Yuli. Jadi Bu Yuli sudah melakukan yang namanya tujuan ya, jadi menemukan tujuan apa sih yang ingin didapatkan, yang ingin diwujudkan dari percakapan coaching pada sore hari ini. Saya sudah melihat tersebut, kemudian identifikasinya juga Bu Yuli berusaha menggali dari coach
masalah-masalah apa, tantangan-tantangan apa, kemudian bahkan strategi apa yang akan dilakukan oleh Koci ke depannya, seperti itu. Kemudian ada rencana aksi. Bu Yuli juga memberikan pertanyaan pemantik kapan akan dilakukan, Iya. rencananya akan strategi tersebut akan dilakukan, diimplementasikan kapan, seperti itu sudah muncul dari percakapan coaching pada sore hari ini. Kemudian juga yang terakhir tanggung jawab, itu juga nampak sekali dari Koci bahwa beliau akan melakukannya ketika selesai coaching ini, jadi besok bahkan mau dilakukan. Nah, gitu. Itu saya sudah menemukan dari percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu Yuli dengan Bu Anis pada sore hari ini. Baik Bu Yuli, dari ketiga kompetensi, kemudian juga indikator yang ingin dicapai oleh Bu Yuli, yaitu mendengarkan secara aktif, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli supaya lebih mantap lagi gitu dalam melakukan coaching seperti itu? Iya, baik Bu. Selain kompetensi yang kehadiran penuh atau present, dan juga saya untuk coaching hari ini kan menekankan kompetensi untuk mendengarkan secara aktif, saya itu ingin meningkatkan lagi Bu kompetensi memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Harapan saya kalau nanti lebih memberikan pertanyaan yang berbobot lagi, nah itu saya itu lebih bisa menggali lebih luas dari Koci nantinya. Dan juga dengan saya memberikan pertanyaan yang berbobot, terus Koci itu nyaman, lebih luas, nah nanti barangkali banyak yang coaching bersama saya gitu Bu. Ya. Baik Bu Yuli, luar biasa sekali nih Bu Yuli. Kompetensinya yang tadi mendengarkan secara aktif sudah semakin terasah gitu ya, semakin meningkat. Ingin lagi mengembangkan, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya Koci lebih banyak lagi masalah ide-ide ataupun permasalahan tantangan yang dihadapi, sehingga kita juga semakin mudah untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akhirnya menuju pada solusi yang akan diperoleh oleh Koci sendiri. Seperti itu ya. Ya, baik Bu Yuli, luar biasa sekali. Saya sudah melakukan observasi pada coaching pada sore hari ini, dan hasilnya saya lihat sangat luar biasa. Saya doakan nanti kedepannya Bu Yuli bisa melakukan coaching yang berikutnya dengan lebih baik lagi, semakin meningkat lagi kompetensinya, sehingga banyak rekan sejawat yang terbantukan dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh Bu Yuli di dalam melakukan percakapan coaching. Iya. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama, baik. Semoga nantinya bisa mengembangkan juga. Jadi saling sharing bersama Koci sehingga rasa nyaman dengan pengembangan kompetensi yang akan saya lakukan. Gitu Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Yuli. Saya juga terima kasih sudah diberikan waktu. Bu Yuli juga sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan observasi pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi lain waktu Bu Yuli dengan kegiatan yang lain, dengan percakapan coaching yang lain yang mungkin nanti akan Bu Yuli lakukan. Ya. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu Yuli. Iya, Bu. Selamat sore Bu Yuli. Iya, selamat sore Bu. Selamat siang Bu Agustin. Selamat siang Bu Anis. Apa kabarnya hari ini Bu Agustin? Luar biasa, sehat Bu Anis, terima kasih. Bu Anis bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Tetap semangat ya Bu Agustin ya. Semangat, selalu semangat. Iya. Ini pertemuan kita kali ini nanti kan Bu Agustin mau melaksanakan coaching ya. Iya. Jadi kita ingin mendiskusikan sedikit tentang persiapan sebelum melakukan coaching. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching pada kesempatan kali ini sesuai dengan
prinsip coaching yang ada 3 itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pada coaching yang akan Bu Agustin laksanakan nanti nih, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu Agustin kembangkan? Baik, Bu Anis. Pada kesempatan ini, pada coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu presence, kehadiran penuh. Kemudian saya juga ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian juga mendengarkan secara aktif. Itu yang saya ingin kembangkan melalui coaching ini supaya semakin meningkat kompetensi saya di dalam kegiatan percakapan coaching. Iya, luar biasa sekali coachingnya. Kemudian ini dari 3 kompetensi coaching tadi yang sudah Bu Agustin sampaikan ya, present atau hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana bagian kompetensi yang ingin secara spesifik Bu Agustin kembangkan atau ingin kita observasi? Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang paling spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Itu yang ingin saya kembangkan, Bu Anis. Karena apa? Karena ketika ya tidak bisa dipungkiri ya Bu Anis, ketika kita berbicara atau melakukan sebuah percakapan, kadangkala itu ada saja gangguan. Ya, ada saja gangguan yang akhirnya membuat kita ke distract gitu ya, teralihkan dengan gangguan tersebut. Lah, untuk kesempatan coaching kali ini saya ingin benar-benar kompetensi mendengarkan secara aktif ini bisa saya lakukan dengan baik. Seperti itu, Bu Anis. Iya, betul sekali ya. Mudah-mudahan nanti Bu Agustin bisa melaksanakan coaching ini dengan baik. Saya yakin Bu Agustin pasti bisa. Selanjutnya Bu Agustin, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Agustin inginkan dalam praktek coaching ini nanti? Iya. Jadi dari praktek coaching ini nanti yang saya ingin kembangkan, ingin tunjukkan seperti itu, yaitu bagaimana coach nanti bisa menyampaikan, menceritakan, bahkan juga mengungkapkan apa yang menjadi masalah yang dihadapi, sehingga saya bisa menemukan apa saja yang menjadi kata kunci yang ada pada permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik coach untuk bisa semakin menyatakan, menguraikan apa yang menjadi permasalahannya sehingga menemukan solusinya sendiri. Jadi coach tidak sampai bingung dengan masalah yang dihadapi, bagaimana solusinya, tapi melalui percakapan coaching kali ini saya ingin supaya coach bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Seperti itu, Bu Anis. Iya, jadi indikatornya nanti coach bisa terbuka dan Bu Agustin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya gitu ya. Iya. Jangan lupa nanti kalau melakukan coaching kita menggunakan pertanyaan terbuka ya, Bu Betul, Agustin, iya. biar bisa Terima kasih. lebih banyak menggali. Oke, jadi nanti selamat melaksanakan coaching. Setelah pelaksanaan coaching nanti kita akan bertemu kembali ya untuk merefleksi dan mengevaluasi supaya kegiatan coaching yang sudah kita laksanakan lebih baik lagi dan kita lebih terasah lagi dalam mengembangkan keterampilan coaching ini ya Bu Agustin ya. Baik, Bu Ya, Anis. semangat, luar biasa sekali, semoga berhasil coachingnya. Terima kasih, Bu Anis. Selamat siang Bu Agustin. Selamat siang, Bu Anis. Selamat siang, Bu Yuli. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi saya tuh galau Bu. Loh, kenapa kok galau ini? Iya, jadi kan hari ini tuh hari pertama MPLS. Padahal masih hari pertama ya Bu. Nah, itu saya itu alhamdulillahnya kebagian kelas 6B. Nah, terus ada siswa baru Bu. Nah, siswa baru ini masuk di kelas 6. Tiba-tiba pulang sekolah, kan saya belum ketemu ya sama siswa barunya. Pulang sekolah itu wali murid itu WA saya Bu. Jadi mohon izin dan meminta maaf untuk memindahkan, saya itu kan 6B, memindahkan Ananda Kevin ini untuk di kelas 6A. Katanya itu tidak mau sama saya karena katanya saya itu guru galak gitu.
Jadi saya tuh galau Bu, bingung. Padahal kan belum ketemu ya dengan Iya. siswa saya ini tadi. Jadi kegalauannya Bu Yuli hari ini itu Bu Yuli mendapatkan satu siswa yang menyatakan bahwa Bu Yuli galak. Nah, Iya. sekarang apa yang bisa saya bantu nih untuk percakapan kita pada siang hari ini? Iya Bu, saya tuh ingin menghilangkan image kepada khususnya Ananda Kevin ini. Kalau saya itu sebenarnya bukan guru galak Bu. Jadi kayak image-nya guru galak dan kayak ya bukan, maksudnya saya tuh loh belum ketemu sama Ananda Kevin. Nah itu secara khususnya, secara umumnya untuk siswa-siswa yang lain, murid-murid yang lain tuh supaya ya menghilangkan image bahwa Bu Yuli tadi guru galak, killer gitu loh Bu. Iya. Jadi masalah yang dihadapi Bu Yuli pada saat ini itu adalah dapat image guru galak. Iya. Nah, percakapan kita hari ini, siang ini tuh kita mencari solusi bagaimana sih menghilangkan image guru Iya. galak tersebut. Nah, Bu Yuli, sekarang saya ingin bertanya nih. Menurut Bu Yuli, siswa atau guru ya, guru di sini, guru yang ideal itu seperti apa? Iya, ke guru yang ideal itu guru profesional ya Bu. Iya. Secara umumnya guru ideal itu yang bisa menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga siswa itu nyaman dalam proses pembelajarannya, dan guru ideal itu guru yang dirindukan oleh siswa. Jadi seperti itu. Jadi ketika Bu, kita bertemu sekarang, besok sebelum pulang itu sudah dirindukan kepada siswa. Seperti itu guru ideal itu Bu. Iya, jadi menurut Bu Yuli, guru yang ideal itu adalah guru yang dirindukan oleh siswa atau murid gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita ke permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yuli yang mendapatkan image tadi. Iya. Kalau menurut Bu Yuli sendiri, apa sih sebenarnya apa yang menjadi pemikiran dari murid tersebut sehingga tiba-tiba dia menganggap bahwa Bu Yuli memiliki image galak itu tadi? Apa sebabnya? Gitu? Iya. Iya, ini saya tadi itu masih galau ya. Karena Iya. sekarang saya terpikirnya gini, mungkin gini Bu. Ananda Kevin ini khususnya ya, itu kan belum ketemu secara langsung kepada saya. Jadi kayak karena saya tadi itu sibuk di lapangan, namanya di lapangan pasti teriak-teriak ya. Iya. Karena alhamdulillahnya siswanya itu lumayan banyak di sekolah saya Ibu. Jadi Ananda Kevin ini karena belum ketemu sama saya, belum tatap muka secara one by one, face to face. Jadi image-nya, oh itu Ibu Yuli itu teriak-teriak mungkin marah-marah ya, akhirnya takut. Nah ceritanya itu beda, ke orang tuanya nangis, akhirnya wali murid itu sudah kayak justifikasi, oh ini Ananda Kevin nggak cocok nih di di kelas 6B bersama Bu Yuli, akhirnya minta dipindah. Dari situ mungkin Bu. Iya, Iya. jadi karena belum mengenal Bu Yuli Iya, saja belum sih mengenal, sebenarnya iya. begitu ya. Nah, dari permasalahan yang dihadapi Bu Yuli ini, dari beberapa tantangan yang juga sudah Bu Yuli amati sebenarnya ya dari siswa tersebut, mengira-ngira oh mungkin ini. Nah, strategi apa yang akan Bu Yuli lakukan supaya image galak tadi yang mudah-mudahan tidak semakin melekat ya pada anak-anak ini ya. Iya. Itu bagaimana? Jadi terpikir Bu sekarang, kira-kira nanti itu strategi yang akan lakukan itu, pertama saya kalau masuk ke kelas itu jangan pakai ini ya, apa muka yang galak Iya, seperti itu iya. Bu ya. Jadi kayak pakai muka yang friendly kepada siswa-siswa nanti. Terus nanti proses pembelajarannya otomatis keyakinan kelas terlebih dahulu. Terus apa yang dimau oleh siswa, khususnya Ananda Kevin, tapi kita secara umumnya kan untuk siswa-siswa lain supaya memang image saya tadi hilang Bu ya. Terus yang kedua, proses pembelajarannya kayak mengenal lebih mendalam dengan saya. Jadi nanti adanya ice breaking supaya lebih mendekatkan diri antara saya dengan siswa saya. Terus yang kedua juga pembelajarannya active learning, dan ada kayak sapa saya itu kayak apa, saling salam, saling meyakinkan antara saya dengan siswa saya semuanya, khususnya Ananda Kevin ini Bu. Baik, luar Gitu. biasa Bu Iya. Yuli. Jadi ada beberapa macam tadi ya, Iya. saya bisa
simpulkan di sini. Jadi yang pertama tadi Bu Yuli menyampaikan ketika masuk kelas kita harus wajah kita yang benar-benar wajah yang ceria, Iya. wajah yang tidak menunjukkan bahwa kita galak atau yang jutek mungkin ya, Iya. seperti itu. Kemudian yang kedua, Bu Yuli akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang apa yang dimau oleh anak-anak, seperti itu. Kemudian Bu Yuli juga akan melakukan ice breaking dan lain-lain. Nah, Iya. dari beberapa strategi yang akan Bu Yuli lakukan ini, kira-kira mana yang paling dulu akan dilakukan oleh Bu Yuli? Iya Bu, kiranya saya nanti itu akan pertama kali ya strateginya itu masuk dulu. Nah, dengan membuang muka yang unek-unek sebelum masuk itu kan Bu. Nah, itu membuat muka yang ceria, senang seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah, terus nanti ice breaking bersama. Nah, ice breaking bersama, ice breaking yang tentunya disukai sama anak-anak. Nah, setelah itu ice breaking bersama, terus nanti sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Setelah itu baru menggunakan active learning. Jadi pembelajarannya aktif. Jadi ternyata Bu Yuli itu nggak seperti yang saya pikirkan ya di situ. Kunci utamanya memang saya mau menghapuskan tadi Bu. Kalau saya itu bukan guru yang killer atau galak itu tadi. Iya. Baik Bu Yuli, luar biasa. Sebenarnya strategi yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi itu sebenarnya beruntutan ya. Iya. Jadi berkesinambungan seperti itu. Nah, dari strategi yang sudah dilakukan tadi, kira-kira nih kapan akan dilakukan? Ini Bu, karena saya tuh nggak sabar ya, pengen segera karena biar nggak lama-lama kalau si Kevinnya lagi ini, khususnya biar nggak lama-lama kalau justifikasi ke saya kalau saya itu guru galak besok Bu. Jadi besok pertemuan kedua itu saya langsung akan masuk di kelas, terus langsung pasang muka yang friendly, jadi kayak ceria, terus ini supaya khususnya Ananda Kevin ini anaknya itu ternyata Bu Yuli itu tidak seperti yang saya pikirkan. Jadi besok Bu, dan untuk keberlanjutannya ya 1 minggu ini. Baik ya. Jadi Bu Yuli sudah punya strategi, sudah punya rencana yang akan dilakukan secepatnya, bahkan Iya. besok akan dilakukan. Nah, kalau menurut Bu Yuli nih, dari strategi kemudian yang akan dilakukan juga rencananya besok gitu, ada nggak yang akan membantu gitu, orang-orang yang akan membantu Bu Yuli di dalam melakukan atau menerapkan strategi-strategi yang akan dilakukan itu? Baik Ibu, tentunya ada Bu. Jadi saya akan kolaborasi dengan guru mapel yang lainnya. Jadi supaya image galak tadi tidak tertancap pada hati anak-anak, terutama khususnya juga Ananda Kevin. Jadi guru mapel agama, terus guru mapel bahasa daerah, guru mapel bahasa Inggris, dan juga guru mapel olahraga. Selain itu, tentunya selain saya sendiri dan juga siswa tadi, saya juga akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar sekolah, karena otomatis anak-anak nantinya akan bertanya sebenarnya benar nggak sih Bu Yuli itu galak atau enggak. Nah, itu akan bekerjasama dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Selain itu yang paling penting Bu, saya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali murid atau orang tua. Jadi setelah besok saya itu langsung action ya Bu. Nanti siangnya saya juga langsung akan bertanya dengan wali murid bagaimana perasaan anak-anak setelah pagi itu belajar dengan saya di sekolah. Jadi itu sebagai monitoring yang berkelanjutan. Makanya kan awalnya juga diawali wali murid yang WA saya itu tadi Bu. Jadi saya besok action melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dengan gembira, dengan senang. Nah, pulangnya saya langsung selain kolaborasi dengan teman sejawat guru mapel yang lain, saya juga dengan orang tua wali murid dari kelas 6 tentunya Bu. Seperti itu. Hebat sekali. Iya. Wah, luar biasa loh Bu Yuli, strateginya bahkan lancar gitu ya, strateginya yang sebelumnya galau akhirnya menemukan sekali strategi yang akan dilakukan. Nah, Bu Yuli, dari percakapan kita siang ya menjelang sore hari ini itu apa yang Bu Yuli sudah dapatkan?
Alhamdulillah hari ini yang saya dapatkan itu Bu, yang awalnya saya galau ya Bu ya, ternyata ya galaunya itu hilang. Besok saya harus langsung ini action dalam pembelajaran, menghilangkan image kalau saya itu guru galak tadi, supaya siswa-siswa saya menjadi guru yang dirindukan. Itu tadi. Terima kasih Bu Yuli untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ternyata bagi Bu Yuli sudah mendapatkan hasil gitu ya. Iya. Apa yang harus saya lakukan, kemudian strategi apa sih yang cocok ini nanti buat anak-anak yang besok akan segera dieksekusi. Luar biasa Bu Yuli. Mungkin lain waktu kita harus ketemu lagi kayaknya ya. Kita akan memperbincangkan lagi, mempercakapkan lagi progresnya dari apa yang sudah Bu Yuli lakukan, supaya saya juga dapat cerita baru nih, ada kabar baik dari Bu Yuli tentang apa yang sudah kita percakapkan pada siang hari ini. Iya, baik Bu, nanti kalau setelah ini saya akan bertemu lagi ke sini Bu, ketemu dengan Ibu. Jadi jangan bosan ya Bu, nanti saya ke sini untuk bercerita lagi. Semoga nanti saya bisa mengimplementasikan dengan baik. Ya, terima kasih banyak Bu Yuli. Semoga sukses ke depannya, kelasnya bisa semakin menyenangkan, anak-anak semakin merindukan Bu Yuli kapanpun gitu ya, dimanapun mereka berada itu tetap Bu Yuli yang mereka rindukan. Ya, terima kasih Bu Yuli atas waktunya sama-sama, Bu. sore Saya juga terima siang hari kasih. ini. Kita akan ketemu lagi lain waktu. Terima kasih, selamat siang Bu Yuli. Siang Bu. Selamat siang Bu Agustin. Selamat siang Bu Anis. Lega sekali ya sudah melakukan coaching ini tadi ya. Iya, betul sekali Bu Anis. Iya, luar biasa tadi saya melihat Bu Agustin selaku coach dan coachingnya sudah dapat melaksanakan coaching dengan baik. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu Agustin. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Agustin lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya. Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan dari awal tadi adalah mendengarkan secara aktif Bu Anis. Itu yang ingin saya kembangkan, dan pada saat percakapan coaching pada siang tadi itu saya melihat diri saya mengamati diri saya sendiri, saya sudah melakukannya. Saya sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga bisa menangkap apa yang menjadi kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach, sehingga saya juga bisa mengarahkan coach ini untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dari situ akhirnya coach bisa mendapatkan solusinya, tidak mengalami kegalauan lagi. Karena pada percakapan coaching kali ini itu coach mendapatkan satu masalah Bu Anis, yaitu beliau mendapatkan image sebagai guru galak dari salah satu muridnya yang padahal belum pernah ketemu gitu, yang belum pernah ketemu dengan beliau, tapi sudah menjudge beliau dengan guru galak seperti itu. Dan pada akhirnya dia sudah menemukan strateginya, apa yang harus dilakukan, kemudian bisa menemukan juga kapan mau mengeksekusi dari strategi yang sudah dipersiapkan tadi. Iya, betul sekali, luar biasa tadi ya Bu Agustin. Coaching yang sudah dilakukan sebagai coach sudah berhasil melakukan kompetensi mendengar secara aktif, dan coaching yang sudah dilakukan tadi, percakapan antara Bu Agustin dengan Bu Yuli tadi sudah sesuai dengan alur tirta juga kalau saya lihat ya. Tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasinya juga sudah merencanakan aksi, juga ada komitmen berdua ya. Tadi saya salut sekali karena coach di sini bisa terbuka dan percakapannya tadi tuh ngalir sekali ya gitu. Coachnya itu luar biasa. Bu Agustin sudah bisa jadi pendengar yang baik, jadi kompetensi menjadi pendengar yang baik ini saya rasa sudah ada dalam diri Bu Agustin ya, sehingga tadi coach juga menemukan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian Bu Agustin, tadi sudah saya sampaikan ya catatan hasil observasi saya. Kemudian
yang ingin Bu Agustin kembangkan lagi setelah ini apa, Bu Agustin, keterampilan coachingnya? Iya, Bu Anis. Untuk ke kompetensi atau keterampilan yang ingin saya kembangkan lagi selain dari mendengarkan secara aktif, yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Bu Anis. Supaya apa? Supaya percakapan coaching itu bisa lebih mantep lagi gitu ya. Jadi coaching bisa semakin terarahkan untuk masalah-masalahnya, semakin tergali, saya semakin lebih luas lagi mendapatkan ide-ide atau apa namanya masalah-masalah yang dihadapi oleh si coaching gitu, supaya ketika percakapan coaching jadi lebih terarah kembali percakapan. Jadi supaya si coaching bisa mendapatkan solusinya, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik, yang berbobot dengan baik gitu, Bu Anis. Itu yang ingin saya lebih kembangkan lagi, karena mungkin masih untuk kompetensi ini saya masih belum yang sesuai dengan apa yang ingin saya kuasai seperti itu. Ya, luar biasa sekali tadi Bu Agustin. Jadi dalam coaching tadi itu Bu Agustin sudah berhasil melakukan kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ingin Bu Agustin lebih kembangkan lagi yaitu bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bu Agustin bisa mempraktekkan lagi coaching ini dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik lagi. Saya rasa cukup ya Bu Agustin untuk kegiatan kita kali ini. Tetap semangat Bu Agustin, sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi di kesempatan yang lebih baik lagi. Baik Bu Anis, terima kasih. Selamat sore Bu Agustin, sehat selalu. Amin. Sehat juga Bu Anis. Assalamualaikum Bu Anis, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Yuli. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Anis? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Yuli. Alhamdulillah sehat ya. Jadi ini nanti Bu Anis akan melakukan coaching ya. Iya, betul sekali. Sebelum melakukan coaching, saya akan bertanya Bu Anis. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada nanti Bu Anis ketika coaching akan melakukan penilaian, sayanya sebagai supervisi yang sesuai dengan rubrik penilaian. Baik Bu Anis, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan, di mana nanti dalam penilaiannya itu apakah sesuai alur tirta apa belum pelaksanaan coachingnya Bu Anis yang sebagai coachnya nanti. Selanjutnya, bagaimana nanti Bu Anis memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana coaching nanti merespon serta merespon baik dari pertanyaan berbobotnya Bu Anis. Di mana nanti di dalamnya ada 3 kompetensi, jangan lupa untuk kompetensi present atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Anis. Baik, di sini jangan lupa Bu Anis nanti ketika coachingnya disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Anis, di mana ada 3 prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses aktif, dan juga untuk memaksimalkan potensi di dalamnya. Bu Anis, ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, yang pertama, apa yang akan Ibu kembangkan potensi? Maksudnya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching yang akan dilakukan nanti? Ya, terima kasih Bu Yuli. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan secara berbobot, dan tentunya kehadiran secara penuh atau present. Jadi ada 3 kompetensi itu Bu Yuli.
Baik, berarti nantinya ketika coaching Bu Anis akan mengembangkan ketiga kompetensi. Yang pertama kompetensi kehadiran penuh atau present, dan juga kompetensi mendengarkan secara aktif, dan tentunya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Anis. Baik, di sini Bu Anis, kiranya kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi tadi Bu Anis? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik dan menjadi fokus observasi pada saat coaching besok itu, saya ingin menjadi pendengar aktif, jadi mendengarkan secara aktif, begitu Bu Yuli. Baik, jadi nanti ketika saya mengobservasi, yang akan dikembangkan oleh Bu Anis adalah mendengarkan secara aktif seperti itu. Terakhir ini Bu Anis, dari selain kompetensi yang dikembangkan, indikator apa yang bagaimana yang akan diinginkan oleh coach atau Bu Anis kepada kegiatan coaching nantinya? Ya, jadi indikator yang saya inginkan pada saat kegiatan coaching kali ini, saya itu ingin coach saya nanti itu merasa nyaman, merasa terbuka, sehingga coach bisa mengalir, menyampaikan permasalahannya dan mencari solusi sendiri atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan juga saya juga ingin bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada coach. Demikian Bu Yuli. Baik, nanti jadi di dalam observasinya, selain Bu Anis mengembangkan kompetensi sebagai pendengar yang aktif, di mana di dalamnya yang indikator yang ingin diinginkan yaitu coach menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, demikian ya Bu Anis pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach, semoga berhasil, dan tentunya pasti saya yakin Bu Anis nanti sukses di dalam coaching pada hari ini. Amin, amin. Terima kasih Bu Yuli. Nanti langsung saya persiapkan untuk coachingnya. Iya, nanti ketemu pasca observasi untuk kegiatan coaching ya Bu Anis. Siap-siap. Iya. Terima kasih, selamat siang Bu Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Agustin. Selamat siang Bu Anis. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Bu Anis, sehat. Hari ini sehat. Cuman ada kebingungan sih yang saya rasakan hari ini. Karena masih awal tahun ajaran ya. Saya tuh sudah semangat sih Bu Anis, sudah semangat sekali masuk di kelas saya. Saya sekarang kan ngajar kelas 4 ya. Saya semangat sekali mau ketemu anak-anak. Kemudian 3 hari sudah MPLK ya, kita sudah pengenalan lingkungan kelas. Kemudian saya sudah mulai pembelajaran nih. Saya kan selalu membiasakan anak-anak untuk menulis agenda Bu Anis ya. Agenda kalau mau pulang itu loh. Saya tuh sukanya dikte gitu, supaya mengajarkan anak-anak itu biar mendengar kayak gitu ya, mendengar, kemudian mereka bisa mengungkapkan lewat tulisan gitu. Ternyata Bu Anis, saya kok menemukan satu anak ini, wah saya sempat kaget juga. Waduh, kelas 4, ternyata dia nggak bisa menulis ketika didikte gitu. Jadi tulisannya nggak lengkap. Kemudian saya juga masih meraba-raba sih, ini maksudnya apa tulisan ini, seperti itu Bu Anis. Iya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu tujuan kita, pertemuan kita kali ini Bu Agustin? Saya sih kepingin ketemu sama Bu Anis yang hari ini tuh, saya ini ingin cari solusi ya Bu Anis ya. Gimana sih mengatasi anak yang seperti ini, yang tidak bisa menulis ketika didikte. Saya tuh bingung gitu loh, mau saya apakan ya anak ini ya. Mungkin kelas sebelumnya oleh guru sebelumnya mungkin pasti sudah berupaya untuk berusaha, nah ini biar bisa nulis, mungkin bisa baca dulu mungkin ya. Tapi ketika di kelas 4 ini saya bingung, nah ini mau saya apakan. Nah kan sedangkan materi kelas 4 kan sudah padat sekali gitu. Kemudian kalau ini aja agenda masih belum bisa, apalagi pelajaran-pelajaran yang lain. Ketika saya misalnya ngasih soal yang harus saya dikte kayak gitu. Saya pengennya cari solusi
bagaimana saya bisa membuat anak ini bisa menulis ketika saya dikti gitu. Iya, iya, iya. Bu Anis. Jadi ada siswa Bu Agustin ya yang ketika didikte itu dia tidak bisa menuliskan gitu ya. Bahkan mungkin kata-katanya tidak lengkap, mungkin ya tidak bisa terbaca gitu ya Bu Agustin. Kira-kira nih menurut Bu Agustin, anak-anak ini kalau di dalam skala gitu ya Bu Agustin, kira-kira skala berapa nih Bu Agustin? Saya kalau diminta membuat skala ya Bu Anis ya, kalau kelas sebelumnya itu ada sih siswa saya yang sama mirip seperti ini, cuman nggak parah seperti ini gitu. Kalau saya beri skala itu mungkin dia ada di skala 5 kali ya, di skala 5 Bu Anis. Iya, masih di skala 5. Jadi kondisi ideal yang bagaimana anak-anak ini yang diharapkan Bu Agustin nantinya? Kalau saya ya namanya guru ya, ideal saya dari skala 5 itu saya pengen meningkatkan anak-anak ini ya ke 8 lah, ke 8, karena memang mungkin agak perlu effort ya ini ya untuk bisa meningkatkan ke 8 ini, tapi saya rasa 8 ini cukup lah untuk saya melihat salah satu siswa saya ini menjadi bisa untuk menulis dengan cara didikte seperti itu Bu Anis. Iya, 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 betul sekali. Kalau menurut Bu Agustin nih, untuk mencapai dari 5 menuju ke 8 tuh kira-kira apa yang bisa Bu Agustin lakukan, apa yang Bu Agustin butuhkan supaya mencapai kondisi ideal yang diinginkan itu Bu Agustin? Iya, kalau saya boleh membuat cara ya Bu Anis ya, mungkin cara yang bisa saya lakukan itu memberikan waktu, mungkin sepulang sekolah, jadi teman-temannya pulang, ini saya panggil untuk saya ajari secara personal seperti itu. Jadi saya beri istilahnya kayak privat gitu ya, privat untuk mengajari murid saya ini menulis dengan cara didikte. Mungkin pelan-pelan ya Bu Anis, tapi nggak bisa yang langsung begitu, cuman pelan-pelan, paling enggak dia bisa menulis 2, 3 sampai 4 kata dalam sehari itu dengan cara didikte. Kemudian mungkin cara yang lain, saya akan sering-sering memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk ditulis anak-anak secara umum itu dengan cara dikte. Dan juga mungkin saya akan mencoba memanggil orang tuanya ya Bu Anis ya, untuk saya menjelaskan kendala yang saya hadapi tentang putranya ini, supaya nanti orang tuanya juga bisa membantu saya, istilahnya kerjasama. Jadi saya di sekolah membantu, di rumah orang tuanya juga care itu, juga peduli dengan putranya ini, sehingga nanti jalannya tuh bareng gitu. Pada akhirnya nanti anak ini bisa menulis dengan cara didikte kayak gitu. Ya, luar biasa sekali nih Bu Agustin ya, gambaran rencananya atau strateginya. Tadi saya lihat Bu Agustin ingin mengajari secara personal atau privat gitu ya, jadi menjadi prioritas ya anak-anak ini ya. Kemudian juga Bu Agustin ingin memberikan pertanyaan dengan cara didikte, jadi semakin sering berlatih dikte dan juga mungkin memanggil orang tua untuk berkomunikasi, menyampaikan perkembangan si anak ini ya Bu Agustin ya. Oke, luar biasa sekali. Bagaimana caranya Bu Agustin mengukur keberhasilan? Oh, ini saya sudah berhasil tuh, gimana caranya Bu Agustin? Iya, saya mengukur keberhasilannya ini mungkin saya akan lakukan ini dulu ya Bu Anis ya. Saya akan mencoba memanggil orang tuanya untuk saya sampaikan kendala yang saya hadapi tentang putranya. Kemudian ketika sudah ketemu orang tua ini, saya juga akan menyampaikan bahwa saya minta izin juga bahwa nanti ketika pulang sekolah putranya ini akan saya dampingi di dalam belajar ini menulis tadi dengan cara didikte. Saya akan melihat keberhasilannya itu ketika ya mungkin seperti tadi Bu Anis, saya bisa melihat murid saya ini bisa menulis kata 2-4 kata lah dalam satu hari itu dengan cara saya dikte dengan lengkap kata-katanya, bukan hilang-hilang seperti itu huruf-hurufnya.
Iya, Gitu. hebat, luar biasa sekali. Jadi dari 2-4 kata mungkin nanti bisa jadi Iya, kalimat juga ya Bu iya. Agustin ya. Menurut Bu Agustin nih, siapa saja kira-kira yang bisa dilibatkan atau terlibat di dalam rencana aksinya Bu Agustin ini untuk mencapai tujuan yang Bu Agustin inginkan tadi? Iya, mungkin selain orang tua ya Bu Anis ya, selain orang tua ini saya juga pasti akan meminta bantuan juga dari teman-teman guru bidang studi, karena yang sering berada di kelas itu kan selain saya juga ada guru bidang studi. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman ini supaya juga memberikan ini ya, sering-sering latihan didikte kayak gitu, supaya anak-anak ini khususnya yang prioritas ini bisa juga mengikuti pembelajaran itu. Jadi dia semakin sering berlatih juga dengan bidang studi yang lain, seperti itu Bu Anis. Iya, jadi ada kolaborasi ya. Iya. Luar biasa Bu Agustin. Saya yakin Bu Agustin bisa mewujudkannya nih. Amin. Nah, terus ini Bu Agustin, tadi dari strategi dan rencana yang dilaksanakan yang luar biasa itu, kira-kira nih kapan Bu Agustin ingin mengeksekusi rencana tersebut atau melaksanakan supaya bisa mendapatkan hasil yang Bu Agustin inginkan? Iya, kebetulan ini kan saya ada rencana mau rapat juga dengan orang tua ya Bu Anis ya. Mungkin ketika rapat dengan orang tua itu, nanti setelah rapat saya akan manggil orang tua khusus dari siswa saya ini untuk saya sampaikan kendala yang saya hadapi, sama saya sampaikan tujuan saya, kemudian rencana saya untuk mendampingi belajar di sekolah, seperti itu. Jadi kira-kira minggu ini hari Sabtu Bu Anis, saya rencananya mau rapat hari Sabtu. Oke, luar biasa sekali, gercep ya ini Bu Agustin ya. Minggu ini sudah, terus langsung Sabtu ini segera rapat, Iya. segera dieksekusi. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Agustin ya. Rencana ini kira-kira nih kita perlu ketemu lagi enggak? Saya ini juga ingin tahu loh hasilnya, perkembangan murid-muridnya Bu Agustin tadi itu yang tidak bisa didikte itu. Saya ingin tahu kabar gembiranya, kayaknya kita perlu ketemu lagi ya Bu Agustin. Iya, iya. Kan ya enaknya Bu Agustin ya kita ketemu ini. Iya Bu Anis, memang harus kita ketemu lagi Bu Anis, soalnya saya juga pengen menyampaikan progresnya, bahwa ini loh Bu Anis, murid saya yang pernah saya ceritakan itu sudah ada hasilnya kayak gitu. Mungkin kita bisa ketemu lagi 2-3 minggu lagi kayaknya ya Bu Anis ya. Jadi saya punya beberapa waktu untuk mendampingi murid saya ini sampai benar-benar kelihatan progresnya, sampai benar-benar dia bisa nulis seperti yang saya inginkan, saya harapkan gitu. Walaupun memang bukan yang sampai berkalimat-kalimat, tapi paling nggak minimal dia bisa menulis 2-4 kata itu dengan cepat, dengan benar kayak gitu Bu Anis. Wah, luar biasa, saya sudah nggak sabar ini ya Bu Agustin. Terakhir nih Bu Agustin, Iya. bagaimana perasaannya Bu Agustin atau apa yang Bu Agustin sudah dapatkan pada pertemuan kita kali ini Bu Agustin? Iya, perasaan saya sih senang ya Bu Anis ya. Yang awalnya tadi saya bingung, ternyata setelah digali sama Bu Anis kayak gini, ternyata saya bisa menemukan solusi sendiri sebenarnya ya. Tapi memang perlu bantuan orang lain untuk saya bisa menemukan ide-ide atau strategi yang harus saya lakukan. Kemudian yang saya dapatkan pada percakapan kita pada siang hari ini tuh, ternyata solusi itu bisa saya temukan selama saya mau sebenarnya harus ada yang mancing saya dulu gitu loh, untuk menemukan apa sih yang harus saya lakukan kayak gitu. Jadi saya sudah menemukan solusinya, strategi apa yang akan saya lakukan, bahkan saya juga sudah menemukan kapan saya harus mengeksekusi dari rencana saya ini. Itu Bu Anis. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Agustin sudah berkenan membagikan kisahnya dan permasalahannya dan juga mempercayakan kepada saya. Sama-sama Bu Anis, saya juga terima kasih kepada Bu Anis sudah membantu saya melegakan saya dari kebingungan saya yang saya rasakan. Terima kasih banyak Bu Anis untuk waktunya juga. Jangan kapok loh ya Bu Anis ya. Tentunya mohon izin saya karena ada kepentingan ini ya. Selamat siang Bu Agustin. Selamat siang Bu Anis. Sehat selalu juga buat Bu Anis. Terima kasih.
Anis. Waalaikumsalam Bu Yuli. Selamat sore. Selamat sore Bu Yuli. Gimana Bu Anis? Sudah lega? Sudah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah, coaching saya hari ini berjalan dengan lancar Bu Yuli. Alhamdulillah. Bagaimana untuk apa yang sudah dilakukan pada waktu coaching hari ini Bu Anis? Ya, tadi saya melakukan coaching, kebetulan Iya. coach saya itu Bu Agustin. Oh, Dan begitu. alhamdulillah coach ini sudah berhasil menyampaikan masalahnya, karena saya merasa saya sudah menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif gitu ya. Jadi beliau bercerita, ngalir saja obrolan kita itu. Beliau sudah terbuka kepada saya selaku coachnya beliau. Jadi semacam itu. Dan beliau juga berhasil menemukan solusi dan strategi dari pemecahan masalah yang beliau hadapi. Kebetulan ini tadi masalahnya adalah siswa beliau yang ketika didikte tidak bisa menuliskan kata-kata yang didiktekan tersebut Bu Yuli. Baik, tadi itu juga dari hasil observasinya ya, yang ini melakukan Bu Anis, melakukan coaching bersama coachingnya Bu Agustin. Benar yang dikatakan Bu Anis tadi, kegiatan coachingnya tadi sudah sesuai dengan alur tirta dan juga sudah sesuai dengan kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Anis. Bahwasanya tadi sebelum coaching pra-observasi bahwa Bu Anis ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif. Nah, saya rasa dari observasi tadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu Anis. Dan juga tadi benar yang dikatakan Bu Anis, indikator yang ingin dicapaikan untuk coachingnya bisa menghasilkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan menemukan solusinya sendiri. Tadi juga saya mengobservasi melihat seperti itu. Sudah baik, sudah bagus, sudah sesuai dengan alur tirta juga Bu Anis sebagai coach di dalamnya. Jadi Bu Anis, kira-kira nih dari selain kompetensi yang ingin ditingkatkan, tadinya kan kompetensi menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi pendengar yang aktif. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Anis di sini dalam melakukan coaching di lain atau di lain waktu, atau coaching lagi bertemu dengan Bu Agustin dan lainnya? Ya, terima kasih Bu Yuli. Jadi tadi saya sudah berhasil mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif, tapi saya masih ingin sekali mengembangkan satu kompetensi lagi Bu Yuli, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Yuli. Oh iya, berarti nanti ingin mengembangkan kompetensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi dari mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti Bu Anis bisa melakukan coaching dengan di lain waktu, dengan semoga nanti Bu Anis bisa melakukan coaching dengan berbagai mitra. Nah, tadi juga sudah melakukan melaksanaan coachingnya Bu Anis tadi juga sudah sesuai dengan prinsip untuk melaksanakan coaching. Namun untuk kegiatan coaching lagi, walaupun Bu Anis tetap mau meningkatkan kompetensi yang dikembangkan selain untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Anis juga jangan lupa tetap dalam prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu Anis. Ya, siap Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama. Semoga nanti Bu Anis lebih menjadi pendengar yang baik dan juga melaksanakan coachingnya lebih luas lagi dengan teman-teman yang lain. Amin, amin. Insya Allah saya akan mempraktekkan coaching ini tidak hanya di sekolah saja Bu Yuli, tapi juga mungkin dalam kehidupan saya sehari-hari. Gitu Bu Yuli. Baik, terima kasih ya Bu Anis sudah memberikan waktu untuk saya ikut observasi di dalam kegiatan coachingnya Bu Anis. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu Anis. Sama-sama, amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi Bu Yuli. Terima kasih Bu Anis, sehat-sehat Sama-sama. selalu ya. Amin. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli.